Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa dengan Kang Triyono tentunya di acara perdana pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di kantor Bawaslu Kecamatan Salem bersama Kang Triyono dan juga nanti ada sahabat saya yang pada kesempatan hari ini telah hadir di kantor. Sebelum nanti kita berbincang terkait dengan bagaimana seputar kepengawasan atau Bawaslu di Kecamatan Salem ini, alhamdulillah narasumber sudah hadir. Dan sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, nanti Kang Triyono akan memperkenalkan dan mungkin nanti akan memperkenalkan diri terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Dan alhamdulillah beliau sudah siap dengan dengan berbagai macam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu sampai dengan bulan Desember ya. Dengan bulan Desember insya Allah kepengawasan yang ada di Kecamatan Salem. Baik, langsung saja Kang Triyono tidak akan pernah basa-basi karena yang basa-basi itu akan menjadi basi, sehingga langsung saja saya serahkan kepada narasumber saya pada sore hari ini, yaitu beliau adalah Ketua Bawaslu Kecamatan Salem, sahabat Budi Markuswanto Sarjana Teknik. Untuk lebih jelas terkait dengan kurikulum vitae-nya, silakan kepada narasumber dipersilakan. Terima kasih Kang Triyono. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini di podcast Bawaslu Kecamatan Salem bersama host yang luar biasa sekali di sini, ada Kang Triyono. Beliau adalah salah satu CEO Aupar Print Group. Ini alhamdulillah bisa hadir ke sini, dan juga saya selaku pimpinan Bawaslu Kecamatan Salem mengucapkan terima kasih pada sore hari ini kita bisa berbincang-bincang di sini sambil ngopi. Siap. Ngopi perkara pemilu. Ya. Di sini saya selaku Ketua Bawaslu Kecamatan Salem yang mengampu divisi SDMO, Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi. Ini ketua itu ada divisinya, ternyata tidak hanya ketua saja. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang spesifik terkait kepengawasan di Bawaslu Kecamatan Salem. Kemudian yang kedua itu ada divisi HP2H, divisi hukum, Parmas, pencegahan dan humas. Di sini ada sahabat kami yaitu Muhammad Makmun Farid Farihi MPD. Nah, beliau kemarin staf saya, alhamdulillah di pemilu kada ini menjadi komisioner Bawaslu Kecamatan Salem. Kemudian yang satu lagi tidak asing lagi di Kecamatan Salem yaitu Bapak Dr. Yogi Nur Fauzi MPD. Beliau selain aktif sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan di Majenang, beliau sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kecamatan Salem. Kemarin beliau sebagai ketua di pemilihan umum, sekarang di pemilu kada rolling dengan saya sebagai divisi P3S. Beliau Bapak Dr. Yogi Nur Fauzi MPD. Kemudian di Panwaslu Kecamatan Salem itu tentunya ada kepala sekretariat. Ini kepala sekretariatnya berasal dari Kasitrantik Kecamatan Salem. Kemudian ada pengelola keuangan Pak Eman Rukmana SP. Kemudian ada staf, ada staf teknis dan staf pendukung. Di sini ada staf divisi SDM atau ada Mas Ajis Maulana Eskom, kemudian ada Mas Ma'mun Hidayat Eskom, kemudian ada Mas Denny Irawan, ada Mas Asep Wanda Saputra Sarjana Sosial atau Sarjana Sastra, Mas Asep Wanda yang punya channel YouTube itu. Kemudian ada lagi Mbak Cucu Cahyati dari Gunung Tajam, itu kemarin PKD, sekarang menjadi staf kita di Bawaslu Kecamatan Salem. Kemudian dibantu lagi staf pendukung, ini ada dua dari kecamatan, kebetulan Pak Trio. Ini ada Mas Rian sama Mas Ibnu.
selaku staf pendukung di Panwaslu Kecamatan Salem. Kiranya itu Pak Triyono sebagai perkenalan dari kami terkait struktur kepengurusan di Panwaslu Kecamatan Salem. Oke. Berikutnya terkait dengan pengawasan. Intinya pada sore hari ini saya tidak langsung ke fokus utama yang lebih jauh terkait dengan pengawasan, karena dalam hal ini mungkin hanya beberapa tahapan ataupun hanya tahapan pertama di sekitar tadi saya sempat untuk mendengarkan bagaimana Mas Ulung menjelaskan terkait struktur yang ada di Bawaslu. Tentunya Bawaslu ini Kecamatan Salem yang memiliki wilayah 21 desa ini punya artinya punya mitra kembali di desa. Mas Ulung belum menjelaskan terkait dengan itu dan sudah siap untuk Pilkada 2024 ini. Oke, terkait kelembagaan yang ada di desa, kalau di jajaran kami di Panwaslu Kecamatan Salem itu ada Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD. Ini di setiap desa itu ada satu orang PKD di masing-masing desa. Itu kemarin kami rekrut dari mulai seleksi administrasi, kemudian ada wawancara, kemudian ada pelantikan, dan alhamdulillah sudah terbentuk PKD di masing-masing desa sejumlah 21 orang, Pak Trio. Itu untuk mengawasi kegiatan kepengawasan di tingkat kelurahan atau desa. Alhamdulillah sudah berjalan. Sekarang PKD lagi fokus di pengawasan melekat sama uji petik. Ini kalau di coklit ini divisinya divisi HP2H, jadi divisi Mas Farid. Kalau saya itu divisi SDM terkait pembentukan Pantarlih, kemarin sudah selesai, dilantik tanggal 24 Juni. Ini dari tanggal 24 Juni sampai 25 Juli ini tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Ini kebetulan teman-teman PKD sudah turun ke lapangan, bahkan tadi juga kami sebelum acara ini dimulai, kami melakukan pengawasan melekat bersama PKD dan juga teman-teman Panwaslu Kecamatan. Ada tadi hadir PPK, kemudian PPS, kemudian Pantarlihna sedang melakukan pencocokan dan penelitian. Gitu Pak Tuyo. Bahasanya campur aduk ini. Aduh. Luar biasa. Jadi ketika seseorang itu sudah menganggap bahwa ini adalah sebuah obrolan yang mungkin dianggap bercanda. Tapi ketika melalui podcast ini, ya kita sama-sama untuk bagaimana bercanda ini untuk pengembangan bagaimana pengetahuan yang ada di masyarakat terkait dengan penyelenggara pemilu, mulai dari ada PPK kecamatan, kemudian ada juga Bawaslu. Nah, pertanyaan saya dari tiga sektor yang sudah tadi Mas Ulung katakan, ada divisi ini, divisi ini, divisi ini. Tentunya mereka mempunyai pekerjaan yang berbeda, Mas. Tolong dijelaskan kepada publik bahwa Mas Ulung tidak hanya sebagai seorang ketua, tapi saya membawahi terkait dengan ini loh. Kemudian Pak Yogi membawahi ini loh. Jadi itu mesti masyarakat tahu terkait dengan pengawasan ini, Mas Ulung. Oke, di Panwaslu Kecamatan Salem ini dalam kerjanya itu ada pola hubungan. Ya. Ini ketua divisi ini, kemudian anggota ini. Ketua itu membidangi divisi SDMO Datim. Jadi segala bentuk data informasi yang masuk dan keluar itu lewatnya ketua divisi SDM ya Pak Trio. Kemudian selain itu ketua itu karena berhubungan dengan sumber daya manusia, tentunya ketika teman-teman PKD kemarin sudah direkrut oleh kami, tentunya ketika dalam melaksanakan tahapan pengawasan, kalau ada misalnya nih kemarin contoh ada PKD yang laporan telat nih, ini divisi saya nih selaku ketua memanggil, ini ada permasalahan apa secara pribadi atau secara kedinasan beliau bagaimana di desa, jadi kami lakukan pembinaan. Itu salah satu contoh kami di divisi SDM. Kemudian di divisi HP2H Pak Makmun Parihi ini terkait
Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas itu sekarang berada di tahapan pencoklitan. Ya, Ini betul. leading sektornya Mas Makmun Parihi. Kemudian ada kehumasan. Ini salah satu tahapan ini kehumasan ini alhamdulillah kemarin Panwaslu Kecamatan tingkat kabupaten Ya. kehumasan juara 1 Juara alhamdulillah. 1, ya. Ini kita lanjut ke program ini yaitu podcast. Ini walaupun tidak wajib tapi kami mencoba untuk kemukakan terkait pengawasan ini di podcast seperti ini Pak Trio. Kemudian ada lagi Pak Yogi di divisi P3S. Nanti kalau ada laporan, kemudian ada temuan, ya kita nanti di divisi P3S yang menangani terkait kampanye, kemudian dan lain-lain. Seperti itu Pak Trio. Ini soalnya gini Mas Pul, jadi saya memberikan pertanyaan itu kepada Mas Pul, barangkali besok saya nyalon jadi Bawaslu. Ya, monggo Pak Trio. Monggo. Ini perekrutan ini sifatnya terbuka untuk umum. Alhamdulillah saya kemarin di 2019 PPK, di 2024 kemarin daftar Panwaslu, alhamdulillah jadi dengan Pak Yogi dan Pak Erna. Kemudian lanjut di sini di pemilu kada, alhamdulillah terpilih kembali. Artinya siapapun masyarakat Kecamatan Salem yang usianya memenuhi, kemudian secara pendidikan memenuhi, ya monggo pada daftar nanti di 2028. Begitu Pak Trio. Oke, siap. Terkait dengan kepengawasan sendiri, tentunya karena memang masyarakat juga sekali lagi butuh informasi terkait dengan pengawasan. Contoh saja ada tadi sengketa, kemudian ada lagi tentang pelaporan apapun di lapangan. Jadi masyarakat tahu, oh ini divisinya bagian penyelesaian sengketa, maka itu adalah tugasnya Pak Yogi gitu. Barangkali seperti itu masyarakat akan tahu. Jadi melalui podcast ini salah satu jalan sebenarnya Mas. Jalan untuk bagaimana kita ke pemirsa yang ada di rumah ataupun yang ada di luar, ke masyarakat, itu bagaimana kita menjelaskan ini loh keberadaan Panwasamada sebagai sebagai penyelenggara pemilu beserta PPK dan sebagainya dan stakeholder yang lainnya yang memang di kepengawasan dan juga di penyelenggaraan. Pertanyaan saya, seberapa siapkah untuk pilkada di Kecamatan Salem Mas Pul? Seberapa sudah siapkah untuk menyongsong bagaimana pilkada di Kecamatan Salem? Bagaimana triknya Mas? Trik apa ini Mas? Trik kepengawasan ya, atau trik penyelenggaraan? Sesuai dengan tahapan gitu loh Mas. Artinya tadi tahapan awal mulai dari bagaimana kita pencoklitan melalui Pantarli dan sebagainya. Itu kan kita sudah siap dan bermitra barang, mencocokkan barang data-data itu dengan stakeholder kita, dengan PPK dan sebagainya. Sehingga saya yakin Mas Pulung punya cita-cita bagaimana momen pilkada di Kecamatan Salem itu mereka penyelenggara sudah siap semua Mas Pulung. Siap Tanggapan Pak Triono. Ini tanggapan saya terkait pertanyaan Mas Triono ini sangat luar biasa ini. Perlu kita ketahui ya terkait kinerja Bawaslu ini ada tiga slogan yang ada di Panwaslu Kecamatan. Yang pertama cegah. Jadi kita cegah dulu dalam tahapan apapun. Misal tahapan pencocokan atau kita cegah memberikan himbauan kepada Pantarli, kepada PPS, kepada PPK, jangan sampai sebelum melakukan tindakan kita tidak melakukan pencegahan terlebih dahulu. Artinya kami di sini dalam melakukan pengawasan itu yang pertama mencegah dulu. Ya. Setelah mencegah awasi CAT ya. Cegah, awasi, tindak. Ini barangkali nanti ada dugaan pelanggaran, baru kami tindak. Tapi sebelum ada dugaan pelanggaran, tentunya kami melakukan himbauan terlebih dahulu, Pak Trio. Iya. Jadi sebelum melakukan pengawasan, melakukan tindakan, kita utamakan pencegahan terlebih dahulu. Peringatan terlebih dahulu, ya. Bukan peringatan, tapi himbauan. Oh, himbauan, hanya berupa himbauan. Ya, begitu Pak Trio. Jadi ketika kami melakukan himbauan, kami tuangkan dalam form F di sini, form pencegahan.
Kemudian ketika kami pengawasan itu ada POM A, laporan hasil pengawasan. Berarti setiap kegiatan ada Ada POM tersendiri. Ya, ada POM A kalau pengawasan. Jadi kalau pencegahan itu ada POM F, POM pencegahan namanya. Jadi ketika kami melakukan imbauan, kita tuangkan dalam POM F. Kemudian ketika pelaksanaan ada pengawasan, kita tuangkan dalam POM hasil pengawasan atau POM A sebagai familiarnya. Kemudian nanti ketika ada temuan, ada dugaan pelanggaran, tentunya ada beberapa mekanisme yang perlu kami kaji terlebih dahulu. Gitu. Oh iya, ini saya belum bertanya kepada Mas Pulung terkait dengan Kecamatan Salem yang mungkin secara apa ya, secara geografis itu sangat jauh-jauh, Mas. Ini bukan staf, tapi ada 3 orang komisioner Bawaslu. Ada nggak bagaimana kita membagi tugas? Atau Mas Pulung di wilayah Salem Utara dan sebagainya, ini bagaimana, Mas? Terkait itu kami dari 3 orang komisioner itu dibagi menjadi 3 dabin, daerah binaan. Kebetulan di Kecamatan Salem itu ada 21 desa dengan geografis yang sangat luar biasa sekali ya. Ada pegunungan, kemudian ada kemarin bencana dan lain-lain. Itu kami membagi 3 daerah binaan. Saya daerah binaannya Salem Utara, disingkat Salut. Kemudian ada Pak Yogi itu daerah Salem Barat. Kemudian Mas Farid itu Salem Selatan ini. Saya itu wilayahnya Kadumanis, Gandoang, Ciputih, Bentarsari, Bentar, Pabuaran dan Ganggawan. Itu kemudian Mas Yogi ke Capar dan lain-lain, Mas Farid ke sini Salem sampai ke Citimbang. Artinya gini, Mas Pulung. Artinya ketika memang mereka butuh curahan atau curhat dengan Bawaslu yang ada di lapangan. Ini sekarang mereka tahu ketika sudah ada daerah binaan terkait dengan komisioner Bawaslu, ada juga kan tadi kan ada PKD ya. Ketika PKD itu mungkin di lapangan mohon maaf karena memang sama-sama bekerja ya kita ya. Oh ini nanti kata masyarakat ini nanti saya minta tolongnya kepada PKD desa tersebut kemudian ke Mas Pulung di wilayah utara dan sebagainya. Jadi justru ini memberikan informasi kepada masyarakat supaya masyarakat tahu kemana arahnya dan apakah Bawaslu ini punya media sosial yang bisa dituangkan di dunia maya. Kami di Panwaslu Kecamatan Salem itu ada beberapa platform media sosial ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, kemudian ada YouTube, kemudian ada website juga ada kami, tepatnya di Panwascam Salem. Itu bisa teman-teman atau sahabat Bawaslu monggo bisa datang atau like atau komen di fanpage Panwascam Salem, itu namanya di IG, Twitter, kemudian Instagram dan juga YouTube. Gitu Kang Trio. Ya, jadi ini kita hanya ngobrol santai dulu. Siap. Artinya ini kalau bahasa kerennya bagaimana kita memulai podcast ini dengan memberikan informasi awal. Jadi ke depan insya Allah saya ataupun yang lainnya itu bisa berkomunikasi kembali ataupun duduk kembali dengan Panwascam ini sebagai mitra kita untuk bagaimana menyambung lidah dari masyarakat dulu. Jadi seperti itu karena saya hanya masyarakat biasa yang memang biasanya masyarakat ingin tahu nih ada keluhan seperti ini, ke Mas Pulung, ke Mas Farid, ke Pak Yogi dan sebagainya. Justru dengan hal seperti ini karena memang Kecamatan Salem itu sudah kita katakan bahwa Kecamatan Salem itu sudah 90% mereka dengan menggunakan HP Mas Pulung. Sehingga media informasi itu sangat penting sekali. Maka saya beruntung sekali bisa meng-host Bawaslu ini
yang nanti mungkin akan tersiar di media sosial. Siap. Artinya saling kerjasama, Kang Triono yang ada, Mas Pulung juga ada. Itu salah satu bentuknya, Mas. Oke, siap. Kami juga dari Panwasam Kecamatan Salem mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Iya. Di sini di podcast Panwasam Salem ini adalah masih tahapan perdana ya. Iya, perdana. Nanti perdana. ada lagi nanti tahapan berikutnya. Ya, oke, siap. Jadi kan sekali lagi penyelenggaraan pemilu itu tidak 1 bulan 2 bulan Mas Pulung. Sehingga dalam hal podcast ini tadi mungkin sekarang tahapannya coklit ataupun uji petik dan sebagainya. Kemudian yang lain mungkin nanti ada pengawasan, kemudian ada kampanye dan sebagainya. Justru ketika kita podcast bareng seperti ini, itu kita sekali lagi memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sekali lagi Bawaslu itu ada dan sudah siap untuk bagaimana penyelenggaraan pemilu kada Kabupaten Brebes gitu loh Mas Pulung. Siap. Itu intinya. Terakhir Mas Pulung, terakhir yang saya tanyakan terkait dengan Bawaslu ini. Ini kira-kira Mas Pulung secara SK ya, surat keputusan dari Bawaslu masa kerjanya sampai kapan Mas Pulung? Bawaslu ini sesuai dengan aturan aturan yang Mas Pulung tahu. Ini terkait Panwasam Kecamatan Salem itu kemarin dilantik tanggal 24 Mei. Iya. Itu masa kerjanya 9 bulan. Nanti sekitar bulan Februarian kita selesai tugas. Jadi nanti 2 bulan pasca tahapan pemungutan suara. Iya. Nanti November, berarti nanti sekitar Januari Februari ada rekapitulasi berarti ya. Ya, itu Kang Trio. Jadi kita selesai gitu karena ini sifatnya ad hoc. Iya. Jadi sudah dibubarkan lagi. Kalau di tingkat kabupaten itu bersifat tidak ad hoc lagi, itu ya, berlanjut ya. Ya mudah-mudahan ke depan bisalah dilanjut. Ya, itu dilanjutkan. Iya. Ya, terima kasih. Sekali lagi Mas Pulung terima kasih. Oke, awal mula kita ngobrol bareng, ngobrol santai sambil dengan ngopi di kantor Bawaslu ini, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya berdoa mudah-mudahan Bawaslu ini diberikan kesehatan semuanya. Amin. Untuk bagaimana penyelenggaraan pemilu di Kecamatan Salem khususnya bisa berjalan dengan aman dan lancar. Oke. Dan jangan lupa bagaimana kita bermitra dengan ad hoc kita yang ada, stakeholder yang ada di Kecamatan Salem. Ngopi dulu kan? Oke, silakan ngopi dulu. Oke pemirsa yang ada di dunia maya dan dunia nyata, itulah tadi perbincangan saya dengan Ketua Bawaslu Kecamatan Salem, Panwas Kecamatan Salem Mas Pulung. Dan alhamdulillah ini juga kita ngobrol santai karena Mas Pulung juga mitra ataupun sahabat saya dari dulu. Sehingga dalam hal obrolan ini sifatnya tidak bersifat resmi, tapi hanya ngobrol biasa karena memang saya sudah beberapa bulan tidak bertemu dengan beliau, sehingga pas ketemu dengan beliau langsung dipodcastkan. Luar biasa. Jadi seperti itu. Kita akan tunggu episode berikutnya bersama Kang Triono dan juga host yang lainnya di ngopi bareng Bawaslu atau Panwas Kecamatan Salem. Mas Triono pamit dan terima kasih sekali lagi Mas Pulung atas kerjasama yang baiknya. Kita akan ketemu lagi di kegiatan berikutnya, di podcast berikutnya. Diakhiri ngobrol mau pikir aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.